turun. Aduh, kecil. Jantan rusak pohon coy. Halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zilla World. Ada di Aviara Zillaland pagi-pagi. Dan hari ini ada kabar gembira seperti judulnya teman-teman, yaitu aku melihat suatu rupa-rupa. Tara, lihat kamera. Ini belum aku sentuh ya. Ting. Ada telur guys. Oke, jadi ini telur iguana yang jelas karena di sini cuma ada iguana sama apa namanya, swalayan. Jadi yuk coba aku lihat. Aduh. Oke, jadi ini kan bulan April teman-teman. Bulan April itu nanti biasanya musim kawinnya. Coba sini biar kalian bisa lihat iguana yang kawin kejar-kejaran tuh. Nah, itu tadi yang jantan aku turunin dari pohon itu sempat ngejar-ngejar betina teman-teman. Ada yang nolak, ada yang mungkin jadi. Dan betina itu seperti biasa nih, kalau tahun pertamanya mereka akan mengeluarkan telur infertil teman-teman. Jadi telurnya keluar, cuman dia nggak akan netes. Jadi kayak telur ayam potong tuh ya. Jadi cuman telur, tidak ada isinya, nggak ada embrionya. Dan itu wajar terjadi pada iguana yang betina barusan tahun pertama lah biasanya. Jadi betina yang umurnya udah setahun, yang udah kurang lebih 91 meter, itu biasanya dia akan mengeluarkan telur infertil teman-teman. Nah, habis dia mengeluarkan telur ini, tahun berikutnya dia baru dikawin dan mengeluarkan telur fertil. Jadi ini wajar teman-teman terjadi. Biasanya sih lebih kecil dari 90 cm udah keluar telurnya. Coba kamera belum lihat lebih dekat, coba ya. Ini teman-teman. Nah, ini dia nih ciri-ciri infertil atau nggak ada isinya, nggak ada embrionya, si telur itu dia akan teksturnya seperti ini. Dia apa namanya, kalau dipencet dia nggak akan balik teman-teman. Jadi apa sih ya bahasanya, pokoknya lembek. Nah, lembek kayak gini nih, lembek. Sedangkan kalau misalnya fertil atau ada isinya, dia tuh kayak gini, teksturnya akan seluruh buletannya itu akan kayak gini teman-teman. Jadi kalau dipegang dia akan apa ya, kenyal gini, kenyal. Tuh lihat ada yang kawin tuh. Tuh dia jantannya mencoba kawin tapi masih nolak ya. Nah, kayak gitu. Biasanya masih birahi awal teman-teman. Birahi awal tuh kayak gitu. Jadi ini masih bulan April kan, padahal musim kawinnya kan Juni, Juli, Agustus. Nah, ini dia masih nyoba-nyoba untuk kawin. Nah, dia akan menemukan betinanya juga nanti, tapi nanti biasanya ada yang mau, ada yang enggak teman-teman. Jadi kan ini ada betinanya, ada beberapa ekor, udah masih dikejar aja sama greennya. Nah, perkawinan iguana memang kasar banget teman-teman. Kadang-kadang ada yang sampai cedera. Kalau misalnya betina yang nggak mau, dia akan lari kan, masih dikejar sama jantannya. Nah, makanya itu dibutuhkan tempat yang lumayan luas untuk biar iguana itu kalau misalnya si betina nggak mau kawin, dia akan lari. Kalau misalnya tempatnya terlalu kecil, dia nggak bisa lari dan akhirnya digigit sama jantannya, bikin stres dan akhirnya bisa berujung kematian juga. Oke, tapi yang anehnya ini kok cuma satu butir. Biasanya ada lebih dari satu butir teman-teman. Dan aku nggak tahu nih. Coba aku mau cari dulu. Ada yang menarik, coba di zoom kamera tuh. Ada yang lagi main peta umpat. Lucu banget. Si apa? Ganggang bayamnya dia nyembunyiin kepalanya, dikira udah sembunyi mungkin ya. Coba aku
Ambil ya. Hey, kau ngapain? Dikira main peta umpet ya. Dikira main peta umpet. Kepalanya disembunyiin di tiang. Agak berdarah ini ya. Ini ada 4 ekor teman-teman. Yang lainnya udah ada yang terbang ke atas juga. Si ganggang bayamnya. Oke, kita sekarang mau cari betina yang kira-kira mengeluarkan telur infertilnya teman-teman. Jadi ciri-cirinya biasanya kalau iguana betina yang habis ngeluarin telur infertil, perutnya akan kecil kayak gitu tuh. Pas banget nih. Ya, halo. Nah ini biasanya biasanya betina yang habis mengeluarkan telur, baik itu infertil atau fertil, perutnya akan langsung mengecil teman-teman. Kayaknya ini, tapi ini nggak begitu kecil sih. Cuman pokoknya dia agak ramping gitu. Itu biasanya bagian perut, itu biasanya dia habis ngeluarin telur. Dan biasanya kondisi iguana yang hamil ada telurnya gitu, biasanya dia bagian pangkal ekor itu dia akan mengecil teman-teman. Nah, nanti kalau udah agak mengecil tapi nggak terlalu kecil, seginilah, kurang lebih segini, nanti telurnya akan keluar. Tapi kalau dia merasa belum saatnya untuk mengeluarkan telur, dia akan nyimpen telurnya di dalam perut, bahkan sampai pangkal ekornya kelihatan kurus banget. Nah, itu bisa bahaya. Yang ideal sih paling mentok pangkal ekornya segini, itu terus dia udah bertelur. Itu paling ideal teman-teman. Tapi kalau udah kurus banget pangkal ekornya, itu bahaya. Oke, kita cari lagi. Kayaknya bukan ini. Yuk, naik. Aduh. Yuk. Sini dong. Ini ada contoh teman-teman. Lubangnya si iguana itu ini. Nah, ini lubang dari iguana yang bertelur, entah fertil atau infertil. Karena biasanya ya, kalau dari pengalamanku itu ada yang ada yang bertelur infertil tetap ditanam di dalam tanah. Ada yang fertil itu telurnya di luar dari tanah teman-teman. Jadi bermacam-macam ya. Coba kita cari lagi betina yang kira-kira mengeluarkan telur ini. Nah, ini nggak mau dipegang. Wah, ini nih perutnya kempes. Nih perutnya kempes. Ups. Ini nggak pernah dipotong kukunya dan nggak pernah dihandle juga. Mudah-mudahan nggak berontak. Sakit. Nih ya, kelihatan nggak kamera? Perutnya kecil, wih, perutnya ramping. Tuh, itulah kayaknya ya. Dari beberapa iguana di sini, kayaknya itu yang coba dilihat kamera situ. Nah. Biarinlah. Jadi dari beberapa iguana di sini yang perutnya paling kecil, itu kayaknya dia, dan kayaknya tersangkanya dia yang mengeluarkan telur ini teman-teman. Dan sedangkan yang misalnya masih ada telurnya, bisa lihat di sini. Nah, ini pas banget. Kamu jangan bergerak dulu ya. Nih, perutnya gendut banget teman-teman. Tuh, buncit. Ini entah dia bisa habis makan, bisa ada telurnya. Nah, telurnya bisa yang infertil seperti ini atau yang fertil udah dibuahi teman-teman. Nah, tapi nggak tahu. Jadi ya antara dua itu, antara bertelur atau memang dia udah kenyang. Ini yang jantan tadi nih. Nah, sedangkan nih kalian ya, ciri-ciri jantan yang lagi birahi itu warnanya akan keluar teman-teman. Keluar tuh misalnya kalau hijau, dia akan keluar hijaunya terang dan kepalanya biasanya jadi cerah, bisa putih, silver gitu. Terus dia akan itu tadi ganas ya teman-teman. Ini masih birahi awal, jadi masih bisa dipegang. Kalau udah birahinya parah, dia tidak akan mau dipegang guys. Oke, mantap. Putih keren ya, cakep. Jantan cakep nih. Nih dia kalau di Oke, kayaknya gitu dulu. Dan ngomong-ngomong tentang telur, nanti telur yang paling banyak akan dihasilkan biasanya pada betina yang jumbo seperti ini. Coba lihat. Wow, ini gede banget betina yang jumbo di sini. Betina yang jumbo ada satu sini. Oke,
Oke lah, kayak gitu dulu. Kayak gitu dulu vlog kali ini tentang telurnya. Dan ini jelas infertil, jadi kalau kalian menemukan iguana betina kalian bertelur, itu dicek dulu fertil atau infertil. Kalau infertil seperti ini, tadi yang aku bilang ya, lembek, dan biasanya warnanya juga agak kekuningan, itu dia infertil. Kalau yang fertil dia akan kencang, dipegang dia nggak akan melembek gitu. Terus dia warnanya putih susu dan bagus lah pokoknya. Besok mudah-mudahan bentar lagi ada yang bertelur, yang fertil. Terus nanti kita akan tetasin teman-teman dengan cara, tunggu aja, nanti ada caranya sendiri. Oke, kayaknya gitu dulu video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Seperti biasa, like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Punya ide video apa lagi yang paling menarik, nanti akan kita buat videonya. Thank you dan bye-bye.